السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Jama'al muhtaramin wa mufakhamin, ulama'an al-kiram, zu'ama'an al-a'izza yang kami hormati, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Iqbal Bastari. Beliau adalah tetangga kami di Jawa. Kami Salatiga, beliau dari Klaten. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Dari Kemenag Kabupaten Rejang Lebong, diwakili Bapak siapa Pak? Bapak Salto Lato. Oh Soeharto, pikir Lato. Guru kita, ulama kita, Kiai Abu Zar dan pengasuh Pondok Pesantren Nasihatul Khair beserta seluruh keluarga, teman-teman grup Hadrah Sholawat Az-Zamzamah Desa Empat Suku Menanti, yang mudah-mudahan selalu istiqomah. Teman-teman Bansar, panitia penyelenggara yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan acara siang hari ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tidak ketinggalan ini bibi, nenek, ibu, saudara jamaah, ibu-ibu sekalian jamaah mungkin dari Empat Suku Menanti. Berapa mobil Bu? 6 mobil. Dari RMLS bawah atas ada 10 mobil. Dari desa setempat Duku Ilir. Dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan di atas segalanya, marilah kita bertasyakur, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita bisa silaturahim di keluarga besar Panti Asuhan Pondok Pesantren Nasihatul Khair Desa Duku Ilir, Kecamatan Curug Timur. Mudah-mudahan pertemuan ini sesuai dengan sabda Nabi, man masya ila halaqati alimin kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanah. Barang siapa yang pergi ke satu tempat, di situ diadakan tausiah, pengajian, zikir, maka setiap langkah dihitung 100 kebaikan. Pahalanya 100 Bu.
fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanah. Setelah duduk di tempat kemudian mendengarkan tausiah, maka setiap kalimat yang disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, apapun yang menyampaikannya dihitung bagi pendengarnya satu kebaikan. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sesungguhnya di samping acara ultah atau ulang tahun, sekaligus meresmikan Pondok Pesantren Nasihatul Khair. Kita doakan mudah-mudahan pondok ini mustamirran qaiman min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Terus bersambung istiqomah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan pondok ini bukan binaul ma'had, tapi iqamatul ma'had. Binaul ma'had itu membangun pondok. Bapak Iqbal, sering di tengah-tengah masyarakat di satu daerah yang terjadi itu di Amerika, Pak. Di Amerika itu tidak ada bisa membedakan antara binaul ma'had, membangun pondok pesantren, dengan iqamatul ma'had, mendirikan pondok pesantren. Itu beda jauh. Kalau binaul ma'had itu bangun pondok, santrinya belum tahu ada apa tidak, kiainya juga nyusul kalau bangunan sudah jadi. Nah, itu namanya binaul ma'had, membangun pondok. Yang penting ada duit, ada caci, caci, di situ direkomendasi, ada ACC dari anggota dewan, dibangun. Itu binaul ma'had. Tapi kalau iqamatul ma'had, mendirikan pondok itu biasanya ada kiai, ada santri, kemudian baru pelan-pelan didirikanlah mulai kecil, 1 asrama, 2 asrama. Nah, mudah-mudahan kita doakan ini adalah bagian dari iqamatul ma'had, mendirikan pondok. Amin ya Allahumma. Yang kedua, kita doakan pondok-pondok yang ada di Rejang Lembong ini. Di Rejang Lembong ini pondok banyak sekali. Tahun 98 saya datang ke Rejang Lembong ini, saya kaget dikasih tahu sama masyarakat, Pak Kiai, di sini ini pondok banyaknya. Alhamdulillah. Parmen itu punya pondok, Padang. Taijo punya, Sukidi punya pondok Ladang. Ternyata setelah kita cek di Rejang Lembong ini, ternyata masih ketinggalan jauh kalau dibanding di daerah Jawa. Mudah-mudahan ini hadirnya Nasihatul Khair, termasuk yang juga usianya belum terlalu lama, Hidayatul Falah di Sumber Bening, ini benar-benar terus berkembang. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa pondok pesantren itu penting untuk kita uri-uri atau kita dirikan, kita kembangkan? Karena ada penegasan dari baginda Nabi yang dinukil oleh Syekh Utsman. Hiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Awwaluha bi ilmil ulama, wa tsani bi adlil umara, wa tsalis bi sakhawatil aghniya, wa rabi' bi da'watil fuqara. Laulal ulama la sara nasu lahalakal jahilun, walau la adlul umara la akala ba'dun nasi ba'da kama yaqulu dhiku al-ghanam, walau la sakhawatul aghniya la halakal fuqara, walau la da'watul fuqara la halakal aghniya. Paham Bu? Ngerti artinya? Kok mantuk-mantuk? Sudah kita kaji bersama. Tidak lama ini, paling 20 menit.
cukup. Kata baginda Nabi, tegaknya dunia itu disebabkan 4 perkara. Dunia rejang lebong ini akan maju tegak manakala ada 4 ini. Dunia Bengkulu ini akan maju, Bapak Kemenang, manakala ada 4 perkara ini. Dunia Indonesia ini akan maju manakala ada 4 ini. Dunia internasional yang jumlah negaranya kini sudah terdaftar di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu sudah lebih dari 93 negara. Kepingin maju, tegak, syarat yang pertama bi'ilmil ulama'i, dengan ilmunya ulama. Siapa ulama itu? Didefinisikan oleh Allah dalam Al-Quran hanya 1 ayat dalam Al-Quran. Kalau kata ilmu itu lebih dari 700 kali disebut dalam Al-Quran. Nah, siapa ulama itu? Apa bedanya dengan kiai? Apa bedanya dengan ustadz? Nanti dulu kita bahas. Ulama itu kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah yang disebut ulama. Jadi kalau kiai dengan ulama bedanya apa? Kalau kiai ya belum tentu ulama, tapi ulama ya belum tentu dipanggil kiai. Banyak orang itu hanya karena pakai serban, jubah, kemudian dipanggil kiai. Makanya tidak setiap kiai ulama. Karena ulama itu di samping dia memang banyak menguasai disiplin ilmu. Nah, ini ada, berhenti dulu. Orang yang benar-benar takut kepada Allah dan memang benar-benar dia punya ilmu. Sudah. Menurut Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali menukil dari maqalah Syekh Khalil bin Ahmad, ulama itu didefinisikan rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uh. Ulama itu adalah orang yang memang alim, berilmu, dan dia tahu dia berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya tentunya, maka itulah orang alim. Wadhalika fadhalika alimun fattabi'uh. Itulah orang alim, ikutilah dia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pak Bu, Syekh Utsman itu menegaskan, menjelaskan apa yang disabdakan baginda Nabi. Walau lal ulama lahalakal jahilun. Seandainya tidak ada ulama di rejang lebong ini atau dimanapun tempat, maka niscaya akan rusaklah orang bodoh. Saya beri contoh. Dulu ada, ini kisah beneran terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Ada 3 pemuda yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Yang satu jadi imam. Berapa orang tadi Bu? 3. Yang satu yang jadi makmum berapa? 2. Ketika sudah mulai satu jadi imam, didaulat jadi imam, kemudian yang 2 jadi makmum, sudah mulai imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum segera nyusul, Allahu Akbar. Ini tidak disangka ada peristiwa yang mengejutkan. Makmum yang paling kanan ini kejatuhan tai tikus. Kejatuhan apa? Tai tikus. Nah, berhubung itu persis di sebelah kawannya ini, dia bilang, hei, bajumu ketiban tai tikus. Apa yang sebelahnya? Jawab, apa iya? Yang jadi imam ini dengar, noleh ke belakang. Sholat itu gak boleh ngomong. 3 orang ini sholatnya sah gak loh?
Tidak, karena salah satu yang membatalkan sholat adalah al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Sudah. Ada lagi. Dulu ini sumber cerita ini kalau tidak salah dari Gus Dur, Yai Haji Abdul Rahman Pak. Ada Cina orang Tionghoa mau masuk Islam, datang ke imam, mohon maaf, imam ini ya pokoknya imam. Dia datang, tok, assalamualaikum. Oleh Pak Imam dibukakan pintu. Ada apa? Kamu dari mana? Saya dari golongan Chinese, Tionghoa. Ada perlu apa, Cong? Panggilnya apa? Cong. Gini Pak Kiai, saya itu mau masuk Islam. Jadi cara-caranya bagaimana Pak Kiai? Begini, Pak Imam lah, Pak Imam. Begini, syarat untuk bisa masuk Islam, disebut Muslim, itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke Pak Kiai, siap. Lalu apa Pak Kiai? Yaitu dulu tuntunlah sama imam ini atau Pak Kiai ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sudah. Lalu apa Pak Kiai yang harus aku kerjakan? Sekarang nanti belajar sholat. Karena berhubung sudah azan, sekarang belajar sholat sebisanya dulu. Bagaimana nanti makmum ngangkat tangan, kamu angkat tangan. Pokoknya ikutlah apa kata teman kamu. Caranya itu seperti itu. Ikuti saja. Sudah. Dia acong ini sholat persis di belakang imam. Sebelahnya ada anak muda, anak kecil. Sebelakangnya juga banyak. Nah, setelah belajar sholat, belajarlah wudhu, basuh wajah, basuh tangan, lengkap. Kemudian takbiratul ihram. Nengok jamaah yang lain depannya, Pak Kiai juga takbiratul ihram. Allahu Akbar. Hanya enggak pakai hanya enggak. Nah, setelah itu terus dia memperhatikan depannya, di mana gerak-geriknya diikuti. Ruku, sujud. Nah, di sini saatnya aja. Persis model-model ini ya. Itu penasaran, tadi dengar Pak Kiai menerima orang yang masuk Islam. Akhirnya penasaran, ada anak yang nakal beling. Itu dirogoh sarungi pemburu. Iki acong iki sunat apa urun. Dirogoh dari bawah ini, dipegang itu, kemudian sunat apa urun. Pikir dia karena memang pejangan Kiai tadi, kalau sholat itu pokoknya nurut yang lain. Akhirnya dia pegang punya Pak Kiai. Lo persis kok lato-lato ini. Nah akhirnya Pak Kiai itu nendang, spontan ini Pak, pas sujud ini nendang, nggak boleh. Akhirnya juga nendang belakangnya. Ini contoh bahwa tanpa ilmu lahalakal jahil. Satu lagi, di seluruh jam itu Pak ada kejadian. Kami meng-ACC undangan ceramah. Acaranya akikoh, acaranya walimatul akikoh. Pak Kiai tanggal sekian saya minta ngisi tausiah, acaranya walimatul akikoh. Insya Allah saya ACC, insya Allah saya datang. Kemudian selang beberapa lama, karena itu waktunya sebulanan ada mungkin, persis nanti malam acaranya, pagi itu Pak Kapolsek Pak Sigit, dia datang ke rumah. Pak Kiai, mohon maaf, akikohnya nggak jadi. Loh, kenapa? Begini, saya sudah mengundang tetangga kanan kiri, saya undang sanak saudara untuk kumpul di rumah, bantu kami. Kemudian persis waktu yang sudah kami tentukan akan nyembelih hewan akikoh, saya diceramai oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin imam setempat.
Bagaimana? Pak Imam, tolong sembelihkan hewan akikoh anak untuk anak aku. Mana hewannya? Ini kambingnya. Kok satu? Iya. Anak kamu kan lanang, betul. Lalu bagaimana Pak Imam? Akikoh untuk anak laki-laki itu harus 2. Satu tidak sah. Mungkin dia pernah dengarkan ceramah menyampaikan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Baginda Nabi pernah bersabda, "Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'iqqa anil hulam syatani bisyataini wa anil jariyah bisyatin atau kama qala." Baginda Nabi pernah memerintahkan Aisyah mengakikahkan bayi laki-laki itu 2 ekor kambing. Untuk perempuan, bayi perempuan 1 ekor kambing. Nah, di sini. Pertama yang salah. Akikoh itu tidak wajib karena akikoh hukumnya muakkadah. Bisa jadi wajib manakala dinazarkan. Kalau saya punya anak lahir perempuan, maka saya akikohkan. Saya punya anak laki-laki, saya akikohkan 2. Wajib nazar. Tapi kalau normal tidak karena nazar, maka hukum aslinya akikoh itu bayi laki-laki 2 ekor kambing itu sunnah dan afdolnya 2. Sekarang pertanyaannya, seandainya mampunya cuma 1, dijelaskan dalam kitab Al-Iqna, itu syarah kitab Fathul Qorib, itu dijelaskan misalnya halamannya 283. Itu ada penjelasan tentang masalah akikoh, bahwa akikoh itu memang afdolnya untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing. Jika mampu, Bu. Kalau tidak mampu, itu 1 juga dapat kesunahan, cukup. Itu pengamalannya pernah dilakukan langsung oleh baginda Nabi. Baginda Nabi itu mengakikahkan 2 cucunya Hasan dan Husain, 1 ekor. Kabshan. Jelas Bapak Ibu? Jadi akikah untuk anak itu kalau laki-laki meskipun cuma 1 tetap dapat pahala sunnah. Nah, ini gara-gara ada imam yang nggak lengkap ilmunya, kemudian melarang, menggagalkan orang mau niat akikah. Akhirnya laporan ke rumah, ini akikahnya nggak jadi. Nah, ini yang kasihan, sedih, meratapi nasibnya galau, itu kambing, Pak. Apa? Kambing. Karena apa? Mau diajak ke surga, mau dijadikan kambing untuk ibadah, tidak jadi. Repot akhirnya, kacau itu Pak. Hari itu kacau saat itu. Akhirnya kalau mau saat ini juga dipotong, tidak masalah, waktunya masih panjang. Saya takut nanti ada gejolak di masyarakat, ribut di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, karena itu sesepuh panutan di desa ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nanti silahkan penjelasannya lebih luas bisa hubungi kiai kita, Kiai Abu Zar. Nah, ini masalah ini waktunya nggak cukup untuk menjelaskan lebih luas lagi. Nah, ini sedikit saja ini supaya nggak simpang siur. Orang akikah itu Pak, itu tidak boleh menjual dari kulit ataupun apapun yang dari yang diakikahkan. Saya pernah dengar daerah Curug ini ada yang kulitnya dijual dengan pengepul akikah. Itu menyalahi tidak sah itu akikah. Kemudian bagaimana kalau makan dari hewan yang diakikahkan? Sepanjang bukan nazar, maka sunnah. Kita ngambil sedikit, tidak banyak. Separuh, jangan. Itu hukumnya sunnah. Nah, ini mohon maaf saya mau tanya dulu ini sebelum saya lanjutkan. Saya tadi nyampe di sini telat mau pas Pak, Bu.
Telat, saya ngomong telat walat. Saya itu Pak Iqbal di mana tempat diundang saya selalu pas datang belum dikasih makan suruh ceramah ya pernah. Jadi seperti ini tadi. Pas datang, pas bubar pernah. Pas datang ya seperti ini tadi. Acara belum dimulai, ya nggak masalah. Kenapa saya telat? Izin, mohon maaf karena saya juga melayani jamaah yang menyerahkan hewan akikoh di pondok pesantren. Saya sudah bilang melalui via telepon jam 7 diantar ke pesantren, saya urusi. Nanti dibantu santri, saya tinggal pergi. Nyatanya sampai jam hampir 9, jam 9 belum juga datang. Mohon maaf kalau ada sedikit telat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena ilmu tanpa ilmu ulama maka kacaulah orang-orang bodoh. Oleh sebab itu pondok pesantrenlah tempat. Ini oleh baginda Nabi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dijuluki min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Pondok pesantren itu kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati di situ ada taman surga, mampirlah. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah fid dunya?" Apa yang dimaksud taman surga di dunia ini? Majalisal ilm, pondok pesantren, tempat untuk mendidik calon generasi-generasi penerus. Masih banyak. Mohon maaf, imam masjid, imam musola yang mohon maaf bacaan Qur'annya, Fatihahnya itu kalau diperhatikan yang itu dari jumlah tasdid surat Fatihah yang jumlahnya 13 itu banyak yang ketinggalan. Jumlah tasdid dalam Fatihah, dalam tahiyat, rukun-rukun qauli, salam pertama itu banyak yang masih ketinggalan. Dan syarat atau rukun sholat menurut keterangan Kasyifatus Sajah itu syarah kitab Safinatun Najah itu bacaan Fatihah itu nggak boleh, nggak bisa ditawar. Kita sendiri yang baca harus mendengar. Runtut, rapi, tasdid yang berjumlah 13 tadi. Ibu-ibu, mohon maaf, ketika sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Lalu bagaimana Pak Kiai kalau sholat tarawih itu? Sholat tarawih itu cuma dapat karingek, capek, dua itu, keringat sama capek. Itu dapat capeknya Pak. Coba kita lihat, tanya sama Kiai Abu Zar, bagaimana sholat tarawih di Masjidil Haram? Saking jamaah Indonesia yang umroh di bulan Ramadan, di sana tarawihnya 3 jam. Mulai jam berapa Kiai? Jam 10 sampai jam jam 12 Pak. 10, 11, 12, jam 1 kadang-kadang baru selesai. Lah Indonesia ini karena nggak biasa, ada kaidah di masyarakat kullu syai'in minal biasa wal kulina. Segala sesuatu itu tergantung kebiasaan dan kulinane. Akhirnya biasa sholat cepat di Indonesia, akhirnya umroh bulan Ramadan di sana tarawih sambil nyegal dinding karena nggak kuat. Subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Soal nanti ketika Ramadan tarawih Pak, mendingan daripada 20 atau 21 tidak khusyuk, tidak tumakninah, lebih baik ambil yang 8 tapi tumakninah. Paham Bu? Kejar yang banyak tapi nggak berkualitas, lebih baik sedikit. Itu
antara 8 dengan berapa? 20 ini kan hujah argumennya itu kan sebenarnya baginda Nabi itu yang 8 dilaksanakan di masjid, takut memberatkan jamaah, sisanya dilakukan di rumah. Makanya ada yang mengambil kesimpulan sholat tarawih itu cuma 8 karena memang Nabi melakukan di masjid 8, sisanya dilakukan di rumah. Nah jadi lebih baik mana? Ya lebih baik 20 kalau mau. Tapi kalau kira-kira 8 kuatnya 8, yo 8 tidak apa-apa. Yang penting khusyuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 1. Kuatnya negeri, kuatnya Rejang Lebong karo di apa ini? Adanya ilmunya para ulama. Yang kedua, wa bi'adlil umara, dengan adilnya para pejabat. Kita berharap berdoa mudah-mudahan pejabat Rejang Lebong ini bisa berbuat adil. Amin. Kata adil itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tidak berat sebelah, sama. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sama, berarti anak saya 6, 1 TK, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi misalnya di pesantren. Nah ini 6-6-nya itu transfernya atau sangunya, bekalnya 1.500, semuanya harus 5.000. Itu pengertian adil secara umum. Tapi kalau menurut agama yang dinamakan adil adalah wad'u syai'i fi mahalli, menempatkan suatu pada tempatnya. Lawannya adil adalah zalim. Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang berlaku adil seperti gambarannya seperti ini. Allah itu ma'bud, zat yang harus disembah. Kita abid yang menyembah. Kok kita tidak menyembah Allah, berarti itu zalim. Mohon maaf, duit untuk bangun jalan raya kemudian dikantongi, itu namanya zalim. Itu di Amerika banyak. Yang banyak itu di Amerika. Na'udzubillah min. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang jujur, bijaksana. Amin Allahumma. Yang kedua, yang ketiga, ini kita sikat. Yang ketiga, bisa khawatil aghniya. Negeri, dunia ini kuat, tegak kalau ada syarat yang ketiga. Apa itu? Dermawannya orang-orang kaya. Jadi mohon maaf, kita ini sejatinya kalau mengikuti wejangan Nabi, yang punya harta berjuang dengan hartanya, yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, yang punya tenaga kekuatan berjuang dengan kekuatan. Jangan sampai yang punya harta itu justru tidak peduli terhadap apa ini urusan umat ini. Kalau harta ini, kalau memiliki harta banyak itu namanya biasanya diakhiri dengan andu, hartawan. Banyak ilmuwan. Nah ini. Nah kalau Taiwan, apa? Oh beda. Hadirin rahimakumullah. Itu penting. Karena majunya negeri kita ini salah satunya adalah ini. Harus didukung dengan orang-orang kaya. Kalau tidak ada kepedulian orang kaya, terutama kepada fuqara, maka niscaya mereka yang akan kasihan nanti. Ini. Kemudian yang terakhir, syarat untuk dunia atau negeri kita menjadi negeri yang kuat itu harus bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Sudah, ini barangkali tempatnya ini, mohon maaf, di panti asuhan ini kita ajak doa bareng-bareng. Mereka semua majelis itu dihadiri orang 40 itu Mbak Bu. Ini satu saja ini sudah wali Allah. Makanya saya ajak untuk sholawat
kemudian kita baca Fatihah. Saya pesan ibu-ibu, saya ingatkan, ada momen yang sudah terlewatkan, dilakukan atau tidak itu mohon maaf, mungkin ya keteledoran kita semuanya. Mudah-mudahan tahun depan tidak ketinggalan. Ada 5 waktu khamsatu awqatin la turaddu fihi ad-da'wah. Ada 5 waktu yang doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. 5 waktu itu pertama, malam pertama bulan Rajab, dicatat. Itu malam mustajab, malam 1 bulan Rajab. Yang kedua, malam Jumat. Yang ketiga, malam separuh bulan Sya'ban, malam Rabu kemarin. Ini saya sering menganjurkan pada jamaah-jamaah dimanapun untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Malam Rabu kemarin itu sama-sama kita dianjurkan oleh salafus soleh untuk membaca Yasin 3 kali. Yang pertama, minta dipanjangkan umur kita fi ta'atillah. Yang kedua, minta supaya dijauhkan dari musibah. Yang ketiga, supaya diberikan rezeki yang halal dan berkah. Di masjid-masjid, di musola, sebaiknya tahun depan lah, mudah-mudahan panjang umur, amin. Nah, kemudian ini yang akan datang, ini tolong jangan sampai dilewatkan. Ada malam mustajab apa lagi? Malam Idul Fitri dan Idul Adha. Gunakan, datang ke masjid untuk meramaikan dengan bertakbir ibadah di malam itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita baca Fatihah, kita hadiah kepada salafus soleh, terutama hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi al-kiram. Ila hadrati jami' awliyaillah wal ulama al-fuqaha, khususan Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Habib Soleh Tambul. Wa ila hadrati jami'i muassisil Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususan hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wa ila hadrati murabbi arwahina, ya Allah, jami'i muassisin al-ma'ahid al-islamiyah, khususan hadratus Syekh Imbagi Ahmad Jazuli Usman wa usulihim wa furuhim. Inna natawassalu bihim ya Allah liqadai hawaijana hawajat dunya wal akhirah. Tsumma ila hadrati, kita khususkan jami'i amwatil muslimina ammah, seluruh ahli kubur, khususnya ahli kubur kita semuanya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita diampuni dosa kita, dosa orang tua kita, diberkahi umur kita, rezeki kita, dan kita bisa sampai di bulan suci Ramadan ala hadiniyah wa ala ma nawassalahus sholih. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini
للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini lizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini lizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir, saya ajak untuk doa dari baginda Nabi, minta keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampai nanti bisa ketemu dengan Ramadan. Tirukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin ya mujibas sa'ilin. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلى أساتذتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافين وما هو يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والاستقامة والمعافاة الدائمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إن أحد أرادنا وأراد بذرياتنا وأراد بطلبتنا وأراد بأزواجنا بسوء الجن والإنس والوحوش فارددهم في انتكاس وأيديهم في إفلاس وقلوبهم في وسواس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يبدأ ولا جبل يقطع بألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa asyirul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan dibacakan doa maka usai dilaksanakan acara milad pondok pesantren Nasihatul Khair dan Laksana Khairul Walad pada hari ini. Selaku pembawa acara kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri dan kata ihdinas shiratal mustaqim. Al-afwa minna wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.